Nonton Ina Health dari rumah aja. Halo semua, hai dok, balik lagi bersama saya, Dr. Adindra Rahmanto, SPOG Konsultan Onkologi. Kemarin banyak banget loh yang tanya mengenai kanker serviks. Tentu saja kanker serviks ini juga masih merupakan momok bagi kaum hawa. So, tunggu apa lagi? Langsung aja yuk kita bahas di Hai Dok Ina Health, serta bakal kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kita ke pertanyaan pertama ya. Hai dok, apa benar risiko kanker serviks ini cenderung besar ketika nikah di usia muda? Kok bisa? Jadi kanker serviks itu disebabkan oleh infeksi virus HPV. HPV adalah Human Papilloma Virus, di mana mayoritas penularannya melalui hubungan seksual. Apabila wanita berhubungan seksual pada usia muda atau menikah pada usia muda, tentunya wanita tersebut mempunyai risiko lebih besar untuk terinfeksi HPV dibandingkan yang menikah di atas usia 21 tahun. Pertanyaan selanjutnya, hai dok, apa sih gejala awam yang kita bisa deteksi sejak dini terkait kanker serviks ini? Apakah pap smear juga merupakan langkah yang baik untuk dilakukan? Serta kapan dan waktunya? Gejala kanker serviks pada stadium awal itu hampir tidak bergejala. Yang menimbulkan gejala hanya pada kanker serviks stadium lanjut. Gejala seperti perdarahan ketika pasca sanggama atau postcoital bleeding, nyeri di panggul maupun keputihan yang berbau itu hanya timbul pada stadium lanjut. Sementara pasien diharapkan datang pada stadium awal. Sehingga ini peran penting dari screening atau pap smear. Nah, screening atau pap smear itu bisa dilakukan dengan pap smear, IVA ataupun tes HPV DNA. Kapan deteksi dini dilakukan? Deteksi dini bisa dilakukan setidaknya 3 tahun setelah menikah. Tes apa saja yang bisa dilakukan? Antara lain adalah pap smear, IVA, kemudian HPV DNA test. Kapan waktu itu dilakukan? Ketika tidak menstruasi, 24 jam sebelumnya tidak berhubungan, atau menggunakan pembersih cairan vagina. Apabila hasil pap smear, IVA atau HPV DNA test ditemukan hasil yang baik, maka pemeriksaan tersebut bisa dilakukan tiap 3-5 tahun sekali. Yang penting dilakukan secara rutin. Hai dok, faktor apa saja yang menyebabkan kanker serviks ini? Apa karena faktor keturunan? Dan apakah kanker serviks ini bisa dicegah? Tadi kita sudah tahu bahwa kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus HPV. Ada beberapa faktor lain yang berperan pada terjadinya kanker serviks ini. Antara lain adalah kebiasaan merokok, kemudian menikah pada usia muda, dan juga beberapa penyakit imunitas seperti infeksi HIV. Pada kanker serviks ini bukan merupakan penyakit keturunan, sehingga ini bisa dicegah oleh kita. Pencegahan pada kanker serviks terdiri dari pencegahan primer, artinya pencegahan sebelum virus tersebut masuk ke dalam tubuh wanita. Ini bisa dicegah melalui vaksinasi dan menunda melakukan berhubungan seksual. Kemudian pencegahan sekunder itu terjadi apabila virus sudah masuk di dalam tubuh wanita tersebut. Itu bisa dilakukan dengan pencegahan melalui deteksi dini, melalui pap smear, IVA test maupun pemeriksaan HPV DNA. Adapun pada pencegahan tersier, artinya bila sudah terjadi kanker, itu bisa dilakukan terapi menggunakan operasi, radiasi, dan kemoterapi. Nah, sudah paham belum nih? Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Jangan lupa untuk share video ke semua. Next, kalau ada pertanyaan lagi, kirim saja ke akun medsos Ina Health. Saatnya saya, Dr. Adindra Rahmanto, SPOG Konsultan Onkologi, pamit. See you!